Empatnya adalah nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, hingga Khofifah Indar Parawansa. Kode Mahfud jadi pendamping Ganjar Pranowo sebenarnya sudah cukup lama terlihat di depan publik. Puncaknya saat Mahfud dan Ganjar mengunggah foto ngopi bersama dengan teman lama. Dan juga soan ke rumah Sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sehari jelang pengumuman. Tim Liputan, Kompas TV. Berbalut kemeja batik hijau, saudara, Mahfud MD akhirnya menerima pinangan dari tim pemenangan Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Benarkah sosok Mahfud mampu mendongkrak elektoral dari Ganjar di Pilpres? Kita akan langsung bahas bersama pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, hatur nuhun sudah dapat datang ke studio mini Kompas TV di KPU RI. Kang Ujang, bagaimana melihat sosok Mahfud MD sebagai pasangan Ganjar? Apa kira-kira kriteria utama yang kemudian diputuskan oleh para partai pendukung gitu ya, akhirnya memilih Mahfud? Pertama, Pak Mahfud itu populer. Semua rakyat Indonesia tahu dan persis paham ya siapa sosok figur Pak Mahfud. Ya. Yang tegas, apa adanya gitu ya, selalu mengungkit kasus-kasus besar ya di Indonesia. Itu kan menjadi sebuah kelebihan dari Pak Mahfud MD. Di saat pejabat lain tidak mampu membuka kasus, Pak Mahfud MD punya kelebihan itu. Artinya Pak Mahfud dianggap sosok tadi populer yang juga punya integritas. Ya. Kedua, yang ketiga punya kapabilitas. Artinya secara hitung kalkulasi, rasionalitas dan objektif, ya PDIP ya rasional memilih Pak Mahfud. Yang paling penting adalah ya elektabilitas juga cukup. Dan yang paling penting lagi ya dalam konteks itu semua adalah irisan daripada misalkan Pak Mahfud MD tadi berbatik hijau, itu irisan dengan kalangan pemilih terbesar di Republik ini, yaitu kalangan grassroots dari kalangan Nahdliyin. Itu pun ada artinya ya, Kang. Kenapa kemudian tadi kita lihat Pak Mahfud menggunakan batik hijau yang kemudian mayoritas warnanya hijau, kemudian ada corak-corak sedikit gitu ya. Nah, tadi Kang Ujang sudah menyebutkan secara kapabilitas pekerjaan, kemudian juga popularitas, elektabilitas juga kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tapi mampu nggak mendongkrak suara-suara yang memang diharapkan oleh tim gitu ya di Jawa Timur, kemudian juga terlebih kan kabarnya kurang juga di DKI dan Banten gitu. Ya memang beliau orang Madura kan, artinya dalam konteks teritorial Jawa Timur ya nanti bersaing dengan kubu Anies dan Cak Imin, karena Cak Imin juga berpengaruh dalam konteks mengambil suara PKB basis masa NU itu. Oleh karena itu ya tadi harapannya adalah PDIP meminta Pak Mahfud mendampingi Pak Ganjar, tentu tadi ingin mengambil suara yang besar ya, ceruk pemilih dari NU di Jawa Timur itu. Apakah bisa atau tidak ya kita tunggu. Tetapi ya saya meyakini ya Pak Mahfud ini kan interaksi dengan masyarakat Jawa Timur, masyarakat NU kan sudah lama, sudah terbangun sejak lama. Bahkan beliau itu kan salah satu orang kepercayaan Gus Dur gitu ya, dan menjadi kabinet juga di kabinet Gus Dur ketika itu. Jadi saya melihat kalau soal nanti mampukah atau bisakah menambah elektoral bagi Ganjar, ya kita tunggu. Tapi kalau hitungan kalkulasinya, kalau ingin mengambil ceruk NU, ya maka tepat mengambil Pak Mahfud MD. Selain ada tokoh lain sebenarnya kalau kita ambil irisan NU seperti Bu Khofifah, ada Yeni Wahid. Tetapi mungkin karena posisi Pak Mahfud MD yang Menko Polhukam yang begitu strategis juga, itu dibutuhkan bagi PDIP. Kita tahu misalkan dulu Ibu Megawati bersaing dengan Pak SBY Menko Polhukam. Ya itu kan karena kuatnya posisi Menko Polhukam juga akhirnya Pak SBY mampu memenangi pertarungan ketika itu. Jadi begitu strategisnya posisi itu, tahu persis bahwa di kita ini ada dua, Mas Anda. Di kita ada faktor elektoral, jadi masyarakat memilih gitu ya, kampanye untuk faktor elektoral yang ini formalistik sifatnya. Tapi kan ada faktor yang non elektoral. Nah, non elektoral ini kan permainan belakang layar gitu, menggunakan instrumen-instrumen, mohon maaf, penegak hukum untuk bermain di politik kan ini. Nah, Polhukam paling tidak kan menetralisir. Seandainya misalkan ada kecurangan dari pihak lain, menggunakan instrumen ya, misalkan kekuasaan untuk memenangkan pemilu, kan ada yang penetralisir di situ. Ini kalau udah ngomongin di balik panggung ini menarik karena apa yang kita tahu dan apa yang kita lihat selama ini kan di layar juga adalah politik depan panggung lah, atau panggung depan lah gitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Kang Ujang, terutama membahas ini siapa yang kira-kira cocok mendampingi Prabowo kalau udah melihat katanya saat ini. Tetap di Rumah Pemilu Kompas TV, saudara.